Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mutawalli MA selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru calon doktor Universitas Islam Negeri Mataram yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mutawalli MA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Multikultural dan Kearifan Lokal Studi Kasus di SMK Anak Bangsa. Langsung saja Bapak Ibu. Pertama, latar belakang. Adapun latar belakang saya mengangkat judul ini adalah sebenarnya kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Saat ini Indonesia tercatat memiliki penduduk sejumlah 275.770.000 yang artinya hampir menyentuh angka 276 juta pada tahun 2022. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia terdiri dari yang 275 juta tadi itu yang hampir menyentuh 276 juta itu berasal dari 714 suku dengan 1001 bahasa, 6 agama, 187 aliran kepercayaan, dan 4 ras, di mana ras yang dimaksud adalah ras Negroid, yang kedua ras Wedoid, yang ketiga ras Melayu Mongoloid, dan yang terakhir adalah ras Melanesoid. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Profesor yang saya muliakan, dari berbagai macam suku, bahasa, agama, aliran kepercayaan, dan ras yang tadi itu, dari 714 suku, terdapat 5 suku yang ada di SMK Anak Bangsa. Kelima suku tersebut yaitu suku Sasak, suku Jawa, suku Mbuju, suku Bugis, dan suku Batak. Sedangkan dari segi agama, terdapat 2 agama di SMK Anak Bangsa. Yang pertama agama Islam sebagai mayoritas yaitu 99,99%. Yang kedua adalah agama Kristen. Sedangkan dari segi bahasa, mohon maaf saya belum meneliti ada berapa banyak macam bahasa yang ada di Indonesia, di SMK Anak Bangsa. Kalau kita melihat bahasa itu kita bandingkan dengan misalnya bahasa dari satu desa berbeda dengan bahasa yang lain, atau adat kebudayaan satu wilayah tertentu berbeda dengan wilayah yang lain, maka mungkin terdapat puluhan bahasa yang ada di SMK Anak Bangsa. Dari kelima, sedangkan dari aliran kepercayaan itu tidak terdapat aliran kepercayaan. Sedangkan ras, mohon maaf saya belum meneliti ras penduduk Lombok atau suku Sasak itu apakah dia masuk ke Negroid, Wedoid, Melayu, Mongoloid, dan Melanosoid. Insya Allah akan saya teliti di lain kesempatan. Nah, dari kelima suku yang tadi akan saya paparkan. Ini data akan saya paparkan rincian dari masing-masing suku itu. Misalnya ada berapa suku Sasak di SMK Anak Bangsa, ada berapa suku Jawa. Bisa Bapak Ibu lihat di tabel yang saya tampilkan. Di mana suku Sasak itu terdapat 320 orang,
suku Jawa ada 8 orang, suku Mbojo ada 1 orang, suku Bugis ada 1 orang, dan suku Batak ada 1 orang. Data yang saya tampilkan ini adalah data jumlah siswa per tahun 2022. Bukan kalau dimasukkan ke data guru, maka guru di SMK Anak Bangsa itu terdapat sejumlah 40 orang, ya, 40 orang. Itu sudah termasuk pendidik dan tenaga pendidik, belum termasuk staf yayasan. Nah, artinya dengan berbagai macam suku, agama, ras, bahasa, dan perbedaan-perbedaan tadi, sudah bisa dikatakan bahwa SMK Anak Bangsa merupakan suatu institusi pendidikan yang multikultural, karena masyarakat atau warga sekolah di sana, itu sifatnya heterogen, bukan homogen, tidak hanya terdiri dari satu jenis agama saja, tidak hanya terdiri dari satu suku, tidak hanya terdiri dari satu bahasa. Itu sudah sangat heterogen. Artinya pendidikan multikultural dan kearifan lokal di SMK Anak Bangsa sudah dianggap cukup untuk mewakili keragaman atau pluralitas atau keragaman yang ada di Indonesia pada umumnya. Sudah mencerminkan, ya, sudah mencerminkan keragaman suku, agama, budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya langsung menyampaikan itu yang saya sampaikan tadi adalah latar belakang mengapa saya tertarik untuk mengangkat judul ini. Terus yang kedua adalah kerangka teoretik. Di sini akan dibahas tentang dasar teori tentang pendidikan multikultural dan kearifan lokal. Apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Kata kuncinya di sini adalah pluralitas dan heterogenitas, di mana potensi manusia itu harus dikembangkan, ya, harus dikembangkan dengan tujuan untuk menghargai pluralitas dan heterogenitasnya itu sendiri. Kenapa? Karena keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama itu sudah merupakan konsekuensi seorang hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada masyarakat yang homogen, ya. Hampir dibilang tidak ada satu tempat pun di Indonesia ini yang masyarakatnya homogen. Yang misalnya hanya terdiri dari satu agama 100% penduduknya muslim misalnya, itu tidak ada di Indonesia, di wilayah manapun. Nah, sehingga pendidikan multikultural ini diharapkan bisa menjadi kanal atau bisa menjadi perantara bisa dijadikan sebagai perantara untuk menjembatani keragaman yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal ini bertujuan untuk memberikan kemandirian, akan kepribadian suatu bangsa. Bahwa dengan kearifan lokal ini, maka masyarakat Indonesia akan selamat dari gempuran budaya-budaya asing. Terlebih dengan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi saat ini, misalnya di era digital pada saat ini, di mana Indonesia digempur dengan diserbu oleh berbagai budaya yang datang dari luar, baik itu yang datang dari Eropa, yang datang dari Barat maupun yang datang dari Timur Tengah. Indonesia digempur dari kiri dan kanan, sehingga kalau tidak difilter, kalau semua kebudayaan tersebut tidak difilter dengan kearifan lokal, maka masyarakat Indonesia akan hilang identitasnya. Masyarakat Indonesia akan hilang jati dirinya. Ya. Dan ini sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Indonesia akan kehilangan jati dirinya karena gempuran budaya yang datang dari luar, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang datang dari barat, yang datang dari timur. Kita kenal, kita sadar, kita ketahui bersama di tengah-tengah masyarakat, lebih di kalangan milenial misalnya, masyarakat Indonesia atau anak muda kita lebih suka dengan budaya Korea, dengan budaya Sasak, lebih suka dengan lagu-lagu, lebih suka dengan lagu K-pop ketimbang dengan lagu tradisional Sasak misalnya. Inilah kenyataan yang kita hadapi pada saat ini, di mana kalau hal tersebut kita tidak menyadarinya dan dengan tidak menyaringnya dengan kearifan lokal, maka akan hilanglah budaya leluhur kita, warisan para leluhur kita akan hilang, dan itu hanya akan menjadi kenangan, ya. Sehingga apa bahayanya? Tentu hal tersebut adalah sangat berbahaya karena kita hidup bukan dengan identitas kita. Kita hidup bukan dengan jati diri kita. Akan tapi kita hidup dengan identitas orang lain, kita hidup dengan jati diri orang lain. Kira-kira seperti pengertian pendidikan multikultural dan kearifan lokal. Yang kedua, apa sih urgensinya pendidikan multikultural dan kearifan lokal? Yang pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Dengan adanya keragaman sebagaimana yang dimaksudkan tadi itu, ya, sangat rentan sekali terjadi konflik antar suku, antar agama, antar ras, ya. Sebenarnya yang terjadi beberapa, misalnya anggaplah menjelang akan berakhirnya era reformasi, kita ketahui bersama ada tragedi kelam yang menimpa bangsa Indonesia, yang menyebabkan ribuan, ya, ratusan bahkan ribuan orang kehilangan nyawa dengan sia-sia, misalnya bagaimana tragedi Poso, bagaimana tragedi Ambon, bagaimana tragedi yang menimpa yang terjadi di suku Dayak misalnya, yang menimbulkan korban jiwa. Yang sebenarnya itu hal tersebut bisa dihindari. Nah, pada konteks ini maka pendidikan multikultural bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan konflik. Sebab kembali ke paradigma, ya, kembali ke paradigma kita tentang pendidikan multikultural itu sendiri. Apakah pendidikan multikultural ini kita anggap suatu masalah, atau kita akan menganggapnya sebagai pemecah masalah? Kembali ke diri kita masing-masing. Yang kedua, dalam konteks pendidikan, supaya siswa tidak tercerabut dari akar budayanya, seperti yang saya sampaikan pada kajian teori yang tadi. Selanjutnya, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Artinya, kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah itu harus mengacu kepada multikultural dan menjaga kearifan lokal. Harus mengakomodir semua perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Tidak boleh didominasi hanya satu suku saja.
tidak boleh hanya didominasi oleh satu agama saja. Itu itu yang tidak diinginkan oleh pendidikan multikultural. Yang selanjutnya menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Multikulturalnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Selanjutnya adalah model pendidikan multikultural dan kearifan lokal. Bagaimana sih model pendidikan multikultural itu? Yang pertama, model pendidikan multikultural itu adalah mengintegrasikan multikulturalisme dalam pendidikan. Artinya sekolah sebagai lembaga pendidikan, ya, itu harus menyatukan keragaman, ya, harus dijadikan sebagai, mungkin bisa kita katakan sebagai sarana, bukan embrio, tapi sarana untuk menanamkan nilai-nilai multikultural yang ada di tengah-tengah warga sekolah. Sekolah harus sekolah sebagai institusi pendidikan harus memberikan pemahaman kepada peserta didiknya akan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, metode dan strategi pembelajaran yang relevan. Artinya, ketika terjadi proses belajar mengajar, misalkan dalam pembagian kelompok atau misalkan dalam pembagian tugas, tidak boleh membuat satu kelompok atau kelompok belajar itu terdiri dari hanya satu budaya agama saja misalnya, atau terdiri dari suku saja. Itu hal-hal seperti ini harus mulai diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidikan. Harus ditanamkan itu. Bahkan harus dijadikan sebagai strategi pembelajaran. Bahwa misalnya digabung antara yang laki dan perempuan. Tentu dengan menjaga nilai-nilai dengan menjaga nilai norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ya. Yang ketiga adalah penguatan pendidikan karakter di sekolah. Hal ini sudah tercantum di dalam kurikulum pendidikan. Yang selanjutnya, menumbuhkan nilai toleransi dalam hal beragama. Selanjutnya, kearifan lokal. Bagaimana sih model kearifan lokal itu? Kearifan lokal yang pertama adalah religiusitas. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang sangat religius, sangat memuliakan yang namanya agama, ya. Sehingga orang yang tidak beragama tidak boleh hidup di Indonesia, ya. Bukan tidak boleh hidup. Orang yang tidak beragama tidak mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sudah dimasukkan ke dalam sistem. Di dalam sistem bernegara kita. Maksudnya sebagai contoh, misalnya di kolom identitas, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, itu kan terdapat di sana kolom agama. Itu artinya agama sudah dimasukkan ke dalam sistem. Dan masyarakat sasaran adalah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat religius. Ini merupakan kearifan lokal. Sehingga religiusitas ini akan tertuang akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam suku Sasak kita sering mendengar para orang tua kita, ya, para orang kita ketika beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sering mengeluarkan istilah nenek kaji sakwase. Nenek kaji sakwase itu artinya artinya Tuhan Allah yang maha kuasa. Ini menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah toleransi, saling timbung
Itu istilahnya dalam bahasa Sasak. Yang kedua, kerjasama, saling ajinan. Yang ketiga, penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan menghargai pendapat. Ayak meneng, tunjung tilah, empak bau. Kira-kira itu istilah yang kita kenal di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, sensitif terhadap kesulitan orang lain, saling peliwat dan saling janguk. Kira-kira seperti itu model kearifan lokal masyarakat Sasak khususnya. Yang selanjutnya pembahasan, itu yang sekilas yang saya sampaikan tadi itu adalah kajian teori. Saya langsung saja ke